di podcast Bisik Tenar, bincang asik tentang narkoba. Ela sampai Tek Pahari. Bersama saya, Astrid yang akan menjadi host podcast episode kali ini. Dan hari ini telah hadir Ibu Dorce SKM MPH selaku koordinator bidang rehabilitasi dan seorang konselor ahli madya. Selamat datang Ibu di podcast Bisik Tenar. Nah, kalau berbincang tentang rehabilitasi nih Bu, mungkin teman-teman di sini masih belum tahu sebenarnya apa itu rehabilitasi. Boleh dong Bu diceritakan sedikit tentang rehabilitasi dan seputar program di bidang rehabilitasi itu. Oke. Rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan ketergantungan penggunaan narkoba. Nah, pemulihan ini pemulihannya harus bersifat komprehensif dan membutuhkan waktu yang cukup lama, harus memiliki kesabaran, kemauan yang keras, dan harus dilakukan secara berkesinambungan. Jadi orang yang menggunakan narkoba itu perjuangannya seumur hidup untuk mendapatkan pemulihan. Nah, dalam proses pelayanan rehabilitasi itu harus ada memiliki prinsip-prinsip yang harus dilakukan. Yang pertama, mudah diakses. Yang kedua, akuntabel. Yang ketiga, dia bersifat transparan. Yang keempat, pembiayaannya harus ditanggung oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, atau bisa juga dari masyarakat. Hal ini yang perlu diperhatikan di dalam penyelenggaraan layanan rehabilitasi. Nah, kalau di Kalimantan Tengah sendiri ini Bu, selain BNN Provinsi Kalimantan Tengah, ada berapa BNN Bu? Kalau di Kalimantan Tengah sendiri, kita ini baru memiliki 2 BNN kabupaten kota. Nah, tepatnya itu di BNN Kota Palangkaraya 1 dan di BNN Kabupaten Kota Waringin Barat. Jadi baru 2 ya dari 14 kabupaten kota. Nah, apakah dua-duanya itu menyediakan layanan rehabilitasi juga Bu? Iya, sama dengan BNN Provinsi. Kedua lembaga tersebut, BNN Kota dan Kabupaten Kota Waringin Barat, memang menyelenggarakan layanan karena di sana juga tersedia klinik pratama. Seperti itu. Iya. Lalu untuk jenis layanan rehabilitasi itu ada apa aja ya Bu? Jenis layanan rehabilitasi sebenarnya pada prinsipnya itu terbagi 2. Ada yang bersifat rawat jalan, ada juga yang bersifat rawat inap. Tergantung kondisi di setiap provinsi ada enggak tempatnya. Nah, kayak di Kalimantan Tengah sendiri kita ini belum memiliki rawat inap khusus untuk milik BNN ya. Kita masih memiliki rawat jalan saja untuk pasien yang klien yang datang. Oh gitu. Jadi di BNNP Kalimantan Tengah sendiri masih ada rawat jalan aja ya Bu? Iya betul. Sebenarnya ada di tempat-tempat lain, misalnya dari lembaga rehabilitasi komponen masyarakat ada yang menyediakan layanan rehabilitasi bagi pecandu penyalahguna narkoba. Tetapi itu berbayar, jadi mandiri masih. Jadi kalau klien ingin mendapatkan layanan rehabilitasi harus membiayai dirinya sendiri. Sedangkan BNN sendiri itu gratis. Oh, gratis ya Bu? Jadi klien kalau datang melaporkan dirinya untuk mendapatkan layanan rehabilitasi, ya pemerintah sudah menyiapkan anggaran tersebut dan semuanya gratis, tidak berbayar. Teman-teman tuh, jadi buat teman-teman yang mau rehabilitasi di BNN bisa gratis, nggak berbayar, bisa datang aja. Nah, kalau untuk itu gratis, nah syarat-syaratnya tuh apa aja Bu? Syaratnya mudah aja, cukup datang membawa KTP dan atau kartu keluarga ya, misalnya yang belum cukup umur, bawa kartu keluarga aja didampingi orang tuanya, dan mengisi beberapa formulir yang tersedia di klinik. Jadi itu saja yang harus dilakukan. Jadi datang cuma bawa KTP sama kakak aja ya Bu? Iya benar. Oke. Nah, kegiatannya itu apa Bu? Kan tadi ada rawat inap sama rawat jalan. Ya. Itu kegiatan dalam layanan rehabilitasi itu apa aja Bu? Kalau pertama kali klien datang ke BNNP untuk melaporkan dirinya menjalani rehabilitasi, yang pertama kali kita lakukan penerimaan awal. Penerimaan awal itu kita lakukan asis untuk mengetahui tingkat
keparahan dari klien, apakah dia ada ketergantungan tinggi, sedang atau ringan. Nah setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan fisiknya untuk mengetahui apakah ada alat di vitalnya itu ada permasalahan, misalnya ukur tensi, untuk mengukur suhu atau sebagainya, atau kalau memang dia punya masalah fisik, kesehatan fisik, itu bisa kita lakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan asesmen. Asesmen itu tujuannya untuk mengetahui seberapa lama penggunaan narkoba itu. Nah, di dalam asesmen ini ada 7 domain yang akan ditanyakan. Setelah itu dilakukan asesmen, kita lanjut ke pemeriksaan urin narkotika. Nah, untuk mengetahui bahwa narkotika yang digunakan terakhir kali pakai kapan. Nah, ini dengan adanya pemeriksaan urin narkotika. Setelah semuanya sudah selesai, nanti kita akan membuat satu kesimpulan, melihat bahwa kira-kira klien ini cocoknya dilakukan rencana terapi apa yang cocok untuk dia. Apakah dia harus rawat inap atau apakah dia harus rawat jalan. Nah, ini yang kita lakukan di BNNP sendiri, di klinik BNNP. Nah, program yang kita lakukan saat ini hanya rawat jalan, karena kita tidak memiliki tempat rawat inap ya. Tapi tahun ini ya puji Tuhan, Pemda Provinsi itu menyiapkan alokasi dana 2 miliar untuk kita dibangunkan klinik. Nah, nanti klinik ini untuk rawat inap khusus untuk kompulsori. Nah, untuk sementara karena kita nggak punya rawat inap, kalau kliennya memang harus ketergantungannya tinggi, harus dirujuk, kami rujuk ke tempat-tempat layanan rehabilitasi yang ada, baik itu lembaga rehabilitasi instansi pemerintah maupun komponen masyarakat. Tetapi dana untuk transportasi, misalnya mau ke tempat rehabilitasi milik BNN, misalnya yang di Lido atau di Tanah Merah Samarinda, itu transportasinya ditanggung oleh pihak keluarga. Tetapi selama proses menjalani rehabilitasi itu gratis. Iya. Jadi sebelum rehabnya saja yang pakai biaya sendiri ya Bu? Iya benar. Jadi transportasi aja yang ditanggung. Tetapi kalau dia masuk ke program rehabilitasi komponen masyarakat itu biaya sendiri. Berarti di BNN aja yang gratis. Iya, BNN aja gratis. Nah, kadang kan ada orang tuh yang para penyalahguna itu takut gitu Bu, mau melaporkan diri. Apa sebenarnya tuh ditahan apa enggak, entar di rehab, ngomongnya rehab apa gimana gitu Bu? Oh, kalau datang ke sini itu nggak pernah ditahan. Jadi pecandu atau penyalahguna narkoba karena keinginan sendiri, istilahnya voluntary mau melaporkan dirinya, itu kami nggak pidana. Karena itu dijamin Undang-Undang 35 di pasal 54 ya, di situ dikatakan bahwa kalau melaporkan dirinya itu dijamin untuk rehabilitasi. Itu pun diperkuat dengan di pasal 138 ayat 2 dan 3. Jadi pecandu penyalahguna kalau sudah cukup umur melaporkan dirinya itu tidak dipidana. Demikian juga bagi orang tua yang mempunyai anak yang belum cukup umur, kalau mengetahui anaknya menggunakan narkoba dan tidak melaporkan dirinya, tidak melaporkan anak tersebut, maka orang tuanya yang bisa dikenakan sanksi hukum. Ya, oke. Jadi kalau ada para penyalahguna yang datang itu nggak ditahan ya Bu? Iya, enggak di. Dan yang prinsipnya lagi, kalau mereka melaporkan dirinya, itu kita akan menyimpan semua rahasia yang mereka miliki. Kita tidak ekspos. Ya, karena kadang-kadang masyarakat kalau mengetahui tetangganya atau apa menggunakan narkoba itu langsung dijudge kan, dibuat stigma lah, akhirnya dijauhi. Jadi kan kasihan juga pada mereka. Jadi kami menjamin kerahasiaan mereka kalau mereka datang ke kami. Ya. Lalu Bu, bagaimana seorang dikatakan pulih? Itu kita bisa nilainya itu dari mana Bu? Oke. Seorang penyalahguna narkoba itu memang hanya bisa dikatakan pulih, bukan sembuh ya. Karena penyalahguna narkoba itu dikatakan sebagai orang yang menderita penyakit kronis kambuhan. Ya, jadi seumur hidupnya dia akan berjuang untuk tidak menggunakan, dan itu butuh perjuangan yang seperti yang saya katakan tadi, membutuhkan kesabaran, membutuhkan waktu yang sangat lama, ya perjuangannya luar biasa. Jadi dia hanya pulih, dan proses pemulihan itu butuh dibutuhkan banyak hal sampai orang itu tetap
abstinen, tidak menggunakan barang itu lagi. Nah, pihak-pihak yang terlibat di dalam membantu pemulihan dari suatu klien ini, yang pertama dari pihak keluarga. Keluarga mempunyai andil yang sangat besar di dalam suatu klien untuk tidak menggunakan lagi. Selain itu ada dukungan dari masyarakat, dukungan dari teman sebaya, atau kalau dia bekerja dia punya membutuhkan bantuan teman-teman yang di lingkungan kerjanya, atau kalau dia masih sekolah dia membutuhkan bantuan dari teman-teman sekolahnya, karena mereka itu kadang-kadang merasa diri orang yang terkucilkan, nggak mampu untuk bersosialisasi, rendah diri ya. Jadi disitulah peran dari semua orang untuk membantu dia meningkatkan kembali percaya dirinya, dan tidak boleh kita stigma mereka karena mereka sudah merasa dirinya memang salah. Tapi kalau semakin di stigma mereka, semakin dijauh, semakin dijelekkan, mereka semakin terpuruk ya. Jadi kita belum coba untuk membangkitkan mereka rasa percaya diri mereka. Dan kalau mereka misalnya suatu saat karena tujuan dari rehabilitasi yaitu pulih, berfungsi sosial dan produktif, itu harapan dari rehabilitasi ya. Nah, jadi kalau mereka bisa kembali, misalnya tadinya nggak sekolah, tidak kerja, kembali bisa sekolah dan bisa mendapatkan pekerjaan, itu suatu luar biasa di dalam kegiatan rehabilitasi. Jadi output yang diharapkan dari rehabilitasi itu bisa tercapai. Selain di BNN ada di puskesmas ya? Iya, di Kota Palangkaraya ada di puskesmas, di kabupaten lain ada juga. Sebenarnya pemerintah daerah yang lain itu sudah ada berniat untuk menyelenggarakan layanan rehabilitasi. Mereka punya kemauan yang kuat untuk menyelenggarakan layanan, tetapi saat ini situasi kurang bagus. Sekarang masih ada COVID. Mereka katakan, Bu Dorce, saat ini kami punya sarana, tapi karena di gedungnya dipakai untuk COVID, mungkin tahun depan kalau COVID sudah hilang kami menyelenggarakan itu misalnya di Gunung Mas maupun di Kota Waringin Timur. Mereka sudah siapkan tempat, tetapi kondisi sekarang yang tidak menentu ya, karena ada COVID. Ya, semoga COVID segera mereda ya teman-teman. Itu harapan kita semua ya. Nah Bu, ini mumpung Ibu lagi di acara podcast Bisi Tenar, bisa dong Bu kasih saran atau harapan buat teman-teman semua atau para penyalahguna yang terlanjur menggunakan narkoba itu Bu? Oke, mungkin saya punya saran ada dua ya. Pertama, bagi orang yang belum menggunakan narkoba, saran saya seperti yang saya katakan tadi, jangan coba gunakan, karena kalau Anda menggunakan, hilang masa depan, membutuhkan waktu yang cukup lama, perjuangan yang keras, semuanya habis, harta habis, kesehatan rusak. Ini harapan saya bagi yang belum menggunakan. Jangan coba, sekali menggunakan pasti pakai lagi. Tetapi bagi yang sudah menggunakan, ayo kita rehabilitasi. Kalau ingat pesan dari Bapak Presiden kita, Bapak SBY, bahwa pecandu penyalahguna narkoba itu sudah hilang masa lalunya, tetapi jangan sampai kehilangan masa depannya. Nah, ini harapan kita. Mudah-mudahan teman-teman yang menggunakan narkoba mau merehabilitasi, karena di depan mata kalian masih mempunyai masa depan. Wah, bagus sekali Ibu pesannya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Buat para teman-teman atau para penyalahguna yang ingin mendapatkan layanan rehabilitasi, bisa langsung datang ke kantor BNN Provinsi Kalimantan Tengah di Jalan Tangkasiang nomor 12 atau menghubungi call center rehabilitasi ya Bu di nomor 0821 4998 7945, atau bisa hubungi media sosial BNN Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, semoga teman-teman penyalahguna bisa segera mendapatkan layanan rehabilitasi, karena layanan rehabilitasi di BNN Provinsi Kalimantan Tengah itu gratis teman-teman ya Bu, tidak dipidana dan tidak dipidana teman-teman. Oke. Nah, terima kasih untuk Ibu atas waktunya. Buat teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Kita sama-sama ya Bu. Oke. War on Drugs. Oke, sama-sama. Bisa ke situ Bu. Oke, 1, 2, 3. War on Drugs.